Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya, Fajar Oksandrianto. Di pertemuan 6 kali ini, kita akan membahas tentang desain memori utama semikonduktor. Pengertian memori. Memori merupakan tempat penyimpanan informasi. Memori utama adalah memori di mana CPU mengambil instruksi selama program dieksekusi. Kapasitas memori dan kecepatan memori adalah dua hal penting yang merupakan pemanfaatan efektif komputer. Beberapa jenis memori hingga kini telah dikembangkan, dan pada praktisnya terdapat banyak konsep manajemen memori yang ada. Memori semikonduktor adalah memori komputer yang terbuat dari bahan semikonduktor. Perangkat penyimpanan data elektronik ini biasanya diimplementasikan ke sebuah semikonduktor berbasis sirkuit terpadu atau IC. Berdasarkan kemampuannya dalam menahan data saat tidak ada tegangan, memori semikonduktor dibedakan menjadi non-volatile dan volatile. Non-volatile sendiri adalah kemampuan memori semikonduktor untuk menyimpan data dalam perangkat, bahkan saat komputer sudah tidak dialiri daya, atau dengan kata lain komputer sudah dalam keadaan mati. Sedangkan volatile adalah ketidakmampuan memori menahan data, atau dengan kata lain data akan hilang ketika komputer dimatikan. Elemen dasar suatu memori semikonduktor adalah sel memori. Semua sel memori semikonduktor mempunyai sifat-sifat tertentu. 1. Sel memori memiliki dua keadaan stabil yang dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 1 dan 0. 2. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi untuk menetapkan keadaan. 3. Sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca untuk merasakan keadaan. Ada 4 parameter penting yang signifikan dalam pemilihan sebuah memori komputer, yaitu 1. Kapasitas, 2. Kecepatan, 3. Latensi, dan yang keempat adalah bandwidth. Operasi memori secara umum. Walaupun setiap jenis memori berbeda cara operasi internalnya, tetapi prinsip-prinsip operasi dasar tertentu adalah sama untuk semua sistem memori. Pemahaman ide-ide dasar akan membantu dalam mempelajari perangkat memori secara individu. Setiap sistem memori memerlukan beberapa jenis saluran input dan output untuk melaksanakan fungsi-fungsi berikut. A. Memilih alamat memori yang akan diakses untuk operasi baca ataupun operasi tulis. B. Memilih operasi baca atau operasi tulis untuk dilaksanakan. C. Mensuplai data input untuk penyimpanan dalam memori ketika operasi penulisan. D. Menahan data output yang berasal dari memori ketika operasi pembacaan. E. Enable atau disable memori agar memori tidak akan merespon masukan alamat dan perintah baca tulis. Mode penggunaan dan fungsi. Memori utama. CPU mengambil flash instruksi dari memori utama ketika program dijalankan. Memori ini dikenal juga dengan nama memori program dan memori primer. Untuk mengeksekusi program ditransfer ke memori utama. Memori utama adalah jenis memori akses acak. Pada suatu CPU, kapasitas maksimum memori utama adalah lokasi, di mana N adalah jumlah bit alamat memori. Secara praktis, komputer dapat mempunyai memori fisik lebih kecil karena pertimbangan harga. Namun pengguna tidak perlu khawatir mengenai kapasitas memori atau memori utama fisik secara eksak, karena ada cara tak langsung yang bersedia dalam penanganan program. Konsep memori virtual akan membantu menangani hal ini. Memori sekunder. Memori sekunder dikenal juga dengan nama memori pembantu. Memori ini digunakan untuk menyimpan program dan data dalam volume yang besar. Memori ini lambat dan murah dibandingkan dengan memori utama. Saat ini, biasa digunakan sebagai memori sekunder ada floppy disk, hard disk, pita magnetik, dan disk optik, magnetic drum,
pita kertas, dan kartu kertas merupakan memori sekunder yang saat ini sudah tidak digunakan lagi. Untuk CPU dan sistem operasi, memori sekunder menyimpan beberapa informasi yang dapat digeser ke memori utama ketika diperlukan. CPU mengakses memori sekunder sebagai perangkat peripheral. Memory cache merupakan sebuah penyangga tengah antara CPU dan memori utama. Kapasitasnya lebih kecil dibandingkan dengan memori utama karena sangat mahal. Kecepatannya beberapa kali dari memori utama. Karena itu sering dipergunakan dalam menyalin data, instruksi dari memori ke memory change. Ketika diperlukan oleh CPU, data atau instruksi disediakan dari memory change yang menggantikan pengaksesan memori utama. Secara efektif, waktu yang dibutuhkan dalam akses memori utama diambil alih oleh akses memory change yang cepat. Namun jika data instruksi yang diperlukan tidak ada dalam memory change, maka barulah dilakukan pengaksesan ke memori utama. Memori virtual. Memori virtual adalah fitur atau konsep yang membantu untuk menjalankan program yang panjang dalam sebuah memori fisik yang kecil. Sistem operasi mengatur program atau besar dengan hanya menyimpan sebagian di dalam memori utama dan menggunakan memori sekunder untuk menyimpan program keseluruhan. Ketiga bagian program tertentu tidak terdapat di dalam memori utama, maka diambil dari memori sekunder. Perangkat keras CPU dan sistem operasi bekerja sama dalam melakukan hal tersebut pada saat program dijalankan. RAM semikonduktor. Sebutan RAM berarti lokasi alamat memori di mana saja. Dapat diakses semudah mengakses lokasi alamat lainnya. Dalam memori tersebut, tanpa ada perbedaan waktu akses seperti yang terjadi pada memori sekuensial. Kelemahan utama RAM adalah karena data akan hilang jika catu dayanya mati, atau biasa disebut dengan istilah memori volatile. Keuntungan utama RAM adalah karena dapat ditulis dan dibaca dengan cepat sama mudahnya. Arsitektur semikonduktor. Ada dua jenis memori semikonduktor, baca atau tulis, yaitu memori statik atau static RAM dan memori dinamik atau dynamic RAM. Static RAM. Sel-sel memori static RAM pada dasarnya adalah sejumlah flip-flop yang akan tetap pada suatu keadaan yang diberikan secara permanen selama catu daya yang diberikan tidak terputus. Aplikasi utama static RAM adalah pada daerah di mana kebutuhan memori yang jumlahnya kecil atau di mana kebutuhan kecepatan tinggi. Dynamic RAM. RAM dinamik difabrikasi menggunakan teknologi MOS dan untuk kapasitas besar, kebutuhan daya rendah, dan kecepatan operasi menengah. RAM dinamik menyimpan 1 dan 0 sebagai muatan pada sebuah kapasitor MOS kecil, khas beberapa picofarad. Karena kecenderungan muatan-muatan ini bocor setelah periode waktu tertentu, RAM dinamik memerlukan pengisian muatan ulang secara periodik terhadap sel-sel memori. Hal ini disebut refreshing atau penyegaran ulang RAM dinamik.